Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puji kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan lagi untuk melanjutkan pelajaran kita seni budaya dan keterampilan. Yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang arsitektur. Kita juga sudah sempat merancang ya sebuah bangunan yang kita sudah juga menggambar denahnya, kemudian kita sudah menggambar potongannya dan tampaknya, yang mana insya Allah nanti rancangan arsitektur kita itu akan kita wujudkan dalam bentuk maket ya. Namun sebelum kita membuat maket, hari ini kita akan belajar tentang ilmu yang masih berkaitan tentang arsitektur, yaitu interior design dan exterior design. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang interior design atau desain interior. Desain interior pada dasarnya terkait dengan hal merencanakan, menata, dan merancang ruang-ruang interior di dalam sebuah bangunan agar menjadi sebuah tatanan fisik untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam hal penyediaan sarana bernaung dan berlindung. Rancangan interior ini adalah sebuah ilmu yang tidak dapat dibatasi lingkupnya. Sangat terkait dengan ilmu konstruksi, arsitektur, seni rupa, seni kriya, dan seni kerajinan. Ilmu ini juga terkait dengan teknologi pengondisian ruangan, pemanasan, dan pendinginan ruangan, ventilasi, pencahayaan, air, desain produk, dan yang lainnya. Perancangan interior juga merupakan bagian yang terintegrasi dengan struktur, yang di dalamnya termasuk struktur bangunan. Hal ini menjelaskan bahwa ilmu interior sangat terkait erat dengan seluruh ilmu arsitektur dan hanya dapat dipelajari berbarengan dengan ilmu arsitektur. Nah, itulah alasan kita kenapa hari ini kita mempelajari desain interior dan eksterior, karena masih berkaitan dengan ilmu yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu arsitektur. Yang selanjutnya adalah tujuan desain interior. Apa sih tujuan kita mendesain interior itu? Yang pertama adalah untuk memperbaiki fungsi. Nah, setiap ruangan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Punya fungsi masing-masing. Contohnya ruang tidur atau kamar itu fungsinya untuk istirahat. Maka kita butuh suasana yang nyaman, tentram. Nah, kita harus bisa mendesain ruang kamar itu sesuai dengan kebutuhan atau fungsinya sebagai tempat istirahat. Yang kedua adalah memperkaya nilai estetika. Nah, selain berfungsi sesuai dengan keinginan, kita juga akan memperkaya nilai estetika dalam suatu ruangan itu. Jadi, ruangan itu tuh terlihat indah, nyaman, jadi kita senang di dalamnya. Kalau cantik ruangannya, kita pun senang ya. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan aspek psikologis dari sebuah ruangan. Nah, ini berkaitan dengan yang pertama dan yang kedua tadi. Karena sebuah ruangan itu dapat mempengaruhi psikologi seseorang yang ada di dalamnya. Ruangan yang nyaman tentunya akan membuat seseorang itu terasa tentram, nyaman gitu ya, enak di dalamnya. Nah, contoh lain adalah warna. Misalnya warna hijau itu membawa kesegaran gitu, membawa semangat. Nah, itulah tujuan dari kita mendesain interior. Nah, yang selanjutnya adalah untuk bisa mencapai tujuan tersebut tadi, dari tujuan kita mendesain interior, kita butuh pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penilaian sebuah hunian. Apa saja itu? Yang pertama adalah luas rumah dan ruangan yang memadai. Jadi perbandingan antara luas rumah dan jumlah penghuni itu harus sesuai, sehingga setiap anggota keluarga mendapat ruang yang cukup untuk beraktivitas. Nah, kemudian yang kedua, hubungan antar ruang atau kelompok ruang. Kelompok ruang yang umum dalam sebuah rumah itu, rumah tinggal, adalah ruang bersama, ruang keluarga, ruang makan gitu ya. Dan ruang pribadi itu seperti ruang tidur anak, ruang kerja gitu.
Kemudian yang ketiga, pengaturan ruang. Ruang harus ditata sesuai fungsinya. Nah, itu tadi ya tujuannya. Kemudian yang keempat, bentuk denah ruang dengan kemungkinan penyusunannya. Jadi denah ruang dengan penataan yang baik itu dapat dilihat dari penempatan jendela dan pintu yang tepat. Nah, kenapa dinilai dari penempatan jendela dan pintu yang tepat? Karena sebuah ruangan itu sangat membutuhkan yang namanya sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup ya. Karena kalau dalam suatu ruangan itu pencahayaannya kurang dan sirkulasi udara di situ tidak dapat ya, maka kita akan kurang nyaman di dalamnya, akan terasa sesak gitu di dalamnya. Dan yang selanjutnya yang harus kita ketahui adalah prinsip-prinsip dasar dalam mendesain interior. Apa saja? Yang pertama, unity dan harmoni. Itu suatu kesatuan di mana semua elemen yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga menghasilkan komposisi yang pas. Jadi dalam suatu ruangan itu, setiap elemen-elemen itu saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan atau balance ya. Tidak berat sebelah, perpaduannya itu pas, sehingga enak dipandang. Nah, keseimbangan ini juga dibagi menjadi 3. Ada keseimbangan simetris. Kemudian yang kedua keseimbangan asimetris. Dan yang ketiga keseimbangan radial. Keseimbangan simetris ini 2 elemen yang mirip dari 2 sisi yang berbeda. Misal antara kanan dan kiri itu susunan elemen-elemennya atau benda-bendanya itu mirip. Dan yang selanjutnya keseimbangan asimetris, yaitu elemen mendesain tidak merata antara kanan dan kiri. Dan yang ketiga keseimbangan radial, yaitu elemen desain tersusun dan terpusat di tengah. Yang selanjutnya yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah focal point atau titik fokus. Jadi suatu elemen yang menjadi daya tarik dalam ruangan itu. Apa itu? Bisa berupa lukisan, kemudian jendela yang besar misalnya, kemudian ornamen, misalnya ukiran-ukiran, ataupun furnitur dan lain-lainnya. Yang kalau kita masuk ke ruangan itu, maka kita akan langsung tertuju ke situ pandangan kita. Titik poinnya atau titik fokusnya. Kemudian yang keempat adalah ritme atau irama. Semua pola pengulangan atau pergerakan yang terorganisir. Apa itu? Contohnya kita masukkan di dalam ruangan itu ada pola batik. Kemudian yang kelima detail. Nah, detail ini berpengaruh terhadap susunan ruangannya. Contohnya detail ornamen atau hiasan, detail furniturnya seperti kursinya, mejanya, bingkainya, cerminnya, dan yang lainnya. Yang selanjutnya yang keenam yaitu skala dan proporsi. Berhubungan dengan ukuran dan bentuk ya, sehingga menghasilkan komposisi yang pas dan membuat ruangan menjadi nyaman. Yang ketujuh yang tak kalah penting adalah warna. Warna sangat berpengaruh pada suasana ruangan dan bisa mempengaruhi mood penggunanya juga ya. Akan mempengaruhi mood seseorang yang ada dalam ruangan tersebut. Seperti yang tadi dikatakan, misalnya warna hijau itu akan membuat suasana menjadi segar dan bersemangat ya. Dan yang terakhir yang kedelapan adalah komposisi. Yaitu penataan unsur-unsur interior menjadi lebih nyaman. Misal denah komposisi ruang kerja, kantor, itu penataan ruang direktur, pegawai, dan ruang rapat itu tersusun dengan komposisi yang tepat. Nah, itulah tadi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini tentang interior design. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa kita mengerti dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.